Wasallam diberikan telaga Kautsar, telaga Kautsar di mana itu telaga sebelum seorang itu sebelum masuk surga. Barang siapa yang minum daripada telaga tersebut maka tidak pernah akan haus selamanya. Dan di telaga itu ada dua sumber atau mizab, dua pipa yang itu berasal daripada sungai di surga. Nama sungainya Al-Kautsar. Sehingga umat Nabi Muhammad SAW sebelum masuk surga maka sudah minum daripada minuman surga. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wasima'ul qawli wa itmamil nikmah wal afu amma taqaddama wa ta'akhkhar. Nabi Muhammad SAW itu bisa mendengar daripada segala ucapan, baik ucapan orang benda-benda yang tidak bisa berucap atau binatang-binatang ya. Itu juga Nabi Muhammad SAW bisa mendengar daripada pembicaraannya. Dan juga Nabi Muhammad SAW dikasih kemuliaan wa yutimma ni'matahu 'alaika. Nabi Muhammad SAW dikasih kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, sebagian beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak punya dosa, sehingga yang dimaksud adalah umatnya itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarhu sadr wa wad'ul isri wa raf'il dzikri. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW di dadanya itu dijebarkan ya, sebagaimana di dalam ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya Nabi Muhammad, kemudian umatnya diangkat segala kesulitan, dan namanya Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah, sehingga nama Nabi Muhammad sampai sekarang masih diangkat dengan apa? Dengan suara adzan. Ya, selalu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa izzatin nasri wa nuzul sakinah wa ta'yid bil malaikah. Kemudian ketika perang juga dikasihi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusirtu birru'bi masirati syahr. Sesungguhnya aku dikasih kebantuan oleh Allah, musuhku itu sudah takut berhadapan denganku meskipun masih berjarak 1 bulan ya, sudah dekat ya, perangnya itu jaraknya masih 1 bulan perjalanan, musuh itu sudah dikasih rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi pasukan Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk membantu pasukan Nabi Muhammad SAW. Wa ita'il kitab wal hikmah wa sab'il madani, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW kitab Al-Qur'an dan hikmah. Begitu juga diberikan sab'il madani, yaitu Al-Fatihah wal Qur'anil Azim wa tazkiyatil ummah, dan juga Nabi Muhammad SAW diutus untuk mensucikan daripada umat ini. Ya, kalau kita kepingin tahu bagaimana umat itu kalau tanpa Nabi, ya kita tinggal lihat bagaimana kehidupannya orang-orang kafir di luar sana, apalagi di dunia barat yang tidak mengenal adab sama sekali berkaitan tentang Islam. Kita lihat ya gitu keadaan manusia kalau seandainya tidak diutus Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW yang membersihkan daripada akhlak-akhlak yang buruk di tengah-tengah umat. Wa du'a ilallah, dan Nabi Muhammad SAW da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan mana ucapan yang paling bagus daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu taala wa malaikatuh, dan juga Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga Allah dan para malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapan salawat kita itu tidak sebanding apa-apa dibandingkan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hukma bainan nas, dan juga Nabi Muhammad SAW dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hakim di antara masyarakat yang Nabi itu memberikan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqul isri wal aghlal, kemudian
berkat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW itu dihilangkan segala kesulitannya, sehingga kewajiban yang sekarang itu kewajiban yang paling mudah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, karena sudah tidak ada lagi kesulitan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qasam bi ismihi, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amruka, dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah dengan hatinya Nabi, dengan sebagian seluruh daripada anggota Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah Allah itu sumpah dengannya. Itu yang menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Mekah, tempat Nabi Muhammad SAW lahir, Allah Subhanahu Wa Taala juga sumpah dengannya. Wa taklimul wa ijabatu da'watihi wa taklimil jamadat. Begitu juga benda-benda padat, yaitu selalu nurut kalau seandainya dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga terkadang apa? Berbicara atau pendengarannya itu bisa didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah memegang batunya itu bertasbih, dan para sahabat semuanya dengarkan. Diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, batu itu masih bertasbih. Ya, kemudian diberikan kepada Sayyidina Umar, ya, masih terdengar tasbihnya. Kemudian diberikan ke salah satu daripada sahabat, kemudian tidak lagi terdengar daripada tasbihnya. Sehingga terkadang karomah mukjizat itu terkadang butuh kesiapan. Ya, jadi karomah itu tidak nampak kecuali apa? Ada kesiapan bagi orang yang mau melihatnya. Kalau tidak siap ya tidak bakal nampak. Ya. Wal ujmi wal ihya'il mauta. Ya, begitu juga bicara sama binatang tadi sudah disebutkan. Wa ihya'ul mauta, dan juga bisa menghidupkan apa? Binatang yang sudah mati. Jadi waktu bahwasanya ada sahabat yang ketika itu untanya atau kudanya itu meninggal. Ya, maka kemudian Nabi Muhammad SAW itu menghidupkannya lagi, kemudian disuruh bawa sampai Madinah. Sampai Madinah binatang itu mati lagi. Wa isma'il summa wa nab'il ma'i min baini asabihi wa takdiril qalil. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan yang tidak bisa mendengar, ya, orang apa namanya, daripada bebatuan pohon, ya, itu bisa Rasulullah SAW mendengar daripada ucapan mereka, tasbih mereka. Begitu juga Nabi Muhammad SAW itu keluar daripada tangan beliau air, ya, air yang mana ini lebih afdal daripada air Zam-Zam, ya. Ini air yang paling afdal alal itlaq. Air yang paling mulia, air yang paling afdal adalah air yang keluar daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tathiril qalil, benda yang sedikit bisa banyak berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shiqaqil qamar, juga bulan itu terbelah menjadi dua. Ya, dan sekarang itu nampak bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Wa raddu syamsi, dan juga matahari itu bisa diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak terbenam terlebih dahulu. Wa qalbil a'yan, ya, dan juga Nabi Muhammad SAW bisa merubah benda ke benda yang lain, ke bentuk yang lain. Sebagaimana sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pedang saya patah. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah kurma, kemudian dikasih ke sahabat untuk dijadikan pedang. Maka pelepah kurma itu jadi pedang. Itu juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nusri birrahbi wal ittilah alal ghaib. Ya, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya kemampuan bisa melihat yang ghaib. Ya, dan itu sesuai apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau yang ceritanya di sirah sudah banyak yang bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah khutbah itu membahas
fitnah dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai hari sekarang yang terakhir sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sak nama-namanya, nama ayahnya, siapa yang membuat fitnahnya itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian sahabat mengatakan yang paling paham di antara kita adalah yang kuat, kekuatan hafalan yang paling kuat. Tapi semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dhillil ghamam, Nabi Muhammad SAW dinaungi dengan awan. Wa tasbihil hasa, itu juga kerikil yang tadi bertasbih. Wa ibrahil alam, dan juga Nabi Muhammad SAW dapat menghilangkan rasa sakit, ya, sehingga di Madinah itu mereka mengatakan kami kalau seandainya kami itu sakit maka kami mengutus air diberikan kepada anak-anak kami, kemudian anak kami nunggu di depan masjid Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai, Rasulullah keluar masjid, maka anak kami itu nyodorkan air itu ke depan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyelupkan tangannya di air tersebut, ya, kemudian diberikan kepada orang yang sakit, maka mereka itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal ismah minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Nabi Muhammad SAW sehingga tidak ada orang yang mengganggu. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu daripada orang-orang sehingga kemudian tidak ada penjaganya. Presiden tidak ada penjaganya, bahaya. Tapi karena Nabi Muhammad SAW itu sudah dijaga sama Allah, maka sudah tidak butuh lagi bodyguard, ya. Ila ma la yahwihi muhtafarun wa la yuhitu bi'ilmi illa mani'uhu dhalika wa mufaddiluhu bi ila ghairuhu ila ma a'adda lahu minad daril akhirah, dan lain sebagainya daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang nanti juga bakal kelihatan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di akhirat, ya. Min manazilil karamah, daripada manazil, tempat-tempat kemuliaan kepada Nabi, wa darajatil qudus, dan derajat-derajat kemuliaan kepada Nabi, wa maratibus sa'adah wal husna, begitu juga derajat-derajat kebahagiaan dan derajat-derajat husna, dan kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat yang terkadang di luar daripada akal kita, yang menjadikan seorang itu heran, sehingga nanti di akhirat itu semuanya perayaan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seorang badui tanya kepada seorang ketika menjelaskan keadaan kiamat yang begitu mengerikan. Badui ini tadi mengatakan, bertanya, apakah nanti di hari kiamat ada Muhammad? Apa ada Nabi Muhammad? Maka Syekh itu menjawab, ya ada. Maka badui tersebut mengatakan, kalau seandainya ada Nabi Muhammad maka aku tidak pernah akan takut, ya, karena semuanya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita juga termasuk umat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Sallallahu Alaihi Wasallam.